Ya. 3, 2, 1. Dipertemukan oleh semesta kembali di studio ini. Kenapa? Nggak apa-apa. Loh, iya kan? Iya, setelah bener-bener. berapa episode ya kita tampil di rumah? Tiga Episode kita ada di rumah masing-masing. Sekarang kita bisa kumpul lagi. Semoga ini adalah pertanda yang baik dari semesta, bahwa pandemi ini kenapa semesta gitu karena loh? pandemi ini kan semesta alam. Pilihan katanya tuh kayak Iya, kelihatan gitu tahun lahirnya. baru aja saya lahirnya, saya ajaib, baru lahir langsung seperti ini. Oke. Oke, hari ini kita sudah hampir 2 tahun dengan pandemi COVID ini. Banyak. Dan hampir 2 tahun juga kita resep dokter loh. Oh, iya ya. Kok 2 tahun sih? 1 tahun lebih. Setahun dong. Resep dokter ulang tahun kapan sih? Bukannya udah lewat ya? Tolong dicari tahu, nanti ditraktir sama Dokter Ayun. Iya. Nah, Udah lewat kan? coba cari tahu. Kalau nggak salah dulu awal puasa. Ya, cari tahu Mbak Caklet. Awal Nah, puasa kalau tahun lalu. aku ini sudah melenak sama yang namanya COVID, ya. Resep Baik. dokter ini tercipta karena pandemi. Oh iya, Iya kan? benar. Karena kita nggak bisa kemana-mana pada saat itu. Nah, kalau aku momen laser, aku Oh nih- pas dok. Kalau tahun lalu 1 masker, sekarang tahun ini udah 2 masker. jadi 2 tahun. Aku 1 masker hari Duh, ini. amit-amit ya, jangan sampai. Mudah-mudahan tahun depan udah selesai, kita udah Yes. baik-baik aja, nggak nambah maskernya, Jangan. lapisannya. Gini. 24 April 2020. Ya, udah lewat. Aku mau traktir udah nggak mungkin. Kan nggak 24 boleh. April. Traktiran ulang tahun telat tuh nggak boleh. Iya, Dok, Adi nih, episode pertama 24 April. Oh, 24. Sama ini Karlina. 1 tahun. Hah? Sama ini Karlina. Sama Nini Karlina. Berarti nanti 2 tahunnya kita undang Mbak Nini lagi untuk merayakannya, ya. Oke. Nah, balik lagi. Kalau saya pribadi, saya sudah melenak dengan yang namanya COVID. Melenak dalam arti yang fakta saya sudah tahu, yang mitos saya sudah tahu, yang hoax apalagi. Ya kan? Semakin lama kita semakin paham dan semakin enak sampai akhirnya kita bilang sudah deh nggak mau tahu lagi. Ya kan? Gitu loh. Nah,
Tapi apakah keenakan saya ini juga sama terjadi kepada Anda semua, Momentizer? Nah, hari ini kita akan membahas tentang mitos dan fakta. Yang benar apa, yang nggak benar apa. Nanti kita bahas sama siapa, Dok? Sama Dokter Hafifah, spesialis THT kepala leher. Nah, kan COVID-nya ini ada di antara kepala dan leher, ya kan? Dimasuk lewat hidung ke tenggorok laku ke paru-paru. Jadi cocok banget kita ngomong sama beliau. Nanti kita akan tanyakan beberapa mitos. Nah, Momentizer, coba kalau Anda punya pertanyaan seputar mitos atau fakta, silakan Anda menuliskan di kolom komen. Nanti akan dijawab oleh Dokter Hafifah. Ya, terutama mitos-mitos yang ada hubungannya dengan telinga, hidung, tenggorokan pada COVID loh ya. Iya. Apakah mitos atau fakta ketika kita Mitos. Kenapa? Karena Karena belum tentu lapar itu karena belum makan. makan. Jadi lapar bisa jadi karena Sudah makan. Kepengen aja. sudah makan tapi gerakan itu tadi ya. Jelek banget bahasanya. Halo Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dinas Dok? Iya, habis praktek biar sekalian langsung. Oh iya, sambil praktek. Oke, dokter, hari ini kita membahas tentang mitos dan fakta. Apakah yang menjadi mitos dan apakah yang menjadi fakta. Nanti juga para Momentizer juga akan memberikan mitos dan fakta yang mereka ingin ketahui lewat kolom komentar. Oke. Oke. Anda mau tanya apa? Halo Dok. Kalau aku sih pengen tanya Dok. Mungkin juga Momentizer pengen tahu ya. Kenapa sih kok pada orang dengan COVID itu ada, boleh dibilang gejala awal namanya anosmia. Mungkin dokter bisa jelasin gitu, bisa bantu jelasin anosmia itu apa sih gitu, dan kenapa timbul anosmia di gejala awal itu satu, dan apakah itu bisa dijadikan marker. Jadi kalau orang udah anosmia, aku pasti COVID nih gitu, atau harusnya aku ngapain. Sekarang kan yang aku nggak tahu mitos atau fakta, anosmia pasti COVID, tapi COVID belum tentu anosmia. Iya. Gimana? Iya, betul. Ya, yang Itu pertama yang mitos buat atau fakta? ya, oke. Jadi dijelasin dulu ya. Jadi kalau mungkin ada yang belum tahu kalau anosmia itu adalah gangguan penghidup ya. Kalau kita ngomong anosmia, banyak orang ngomong anosmia itu adalah gangguan penghidup. Jadi seseorang itu kalau dia kesulitan untuk mengidentifikasi bau yang dia hirup, itu kita bisa sebut dia anosmia. Nah, sebenarnya sebelum pandemi ini ada memang orang-orang yang mengalami anosmia. Biasanya kalau di THT ya, orang datang dengan misalnya dia sinusitis kronis, itu dia bisa mengalami anosmia. Tapi kejadian anosmia sebenarnya sebelum pandemi itu sangat jarang terjadi gitu. Nah, ternyata pada saat pandemi ini tiba-tiba banyak sekali orang datang dengan keluhan tidak bisa membau gitu. Jadi tiba-tiba aja dia nggak bisa mencium bau putih, punya wangi misalnya. Nah itu kalau terjadi secara mendadak dan tidak disertai dengan keluhan sumbat yang berat, itu biasanya memang dihubungkan dengan anosmia. Betul tadi katanya itu emang betul fakta ya. Jadi kalau misalnya orang dengan anosmia, dia tidak ada keluhan hidung tersumbat dan tidak ada keluhan hidung sebelumnya, terjadi tiba-tiba mendadak, itu sangat mungkin seseorang itu bisa terinfeksi COVID. Itu gejala yang istilahnya kita sebut patognomonis gitu, khas banget gitu. Nah, tapi betul juga tidak semua orang COVID itu mengalami gejala anosmia. Jadi kan banyak nih orang bilang, aku nih lagi demam nih, tapi aku nggak anosmia kok, aku bukan COVID. Nah, itu nggak bisa diterima seperti itu. Apalagi yang perlu kita update sekarang ya, memang
di gelombang kedua ya, kita sebut ini sebagai gelombang kedua karena emang betul-betul kasusnya jauh sekali daripada tahun lalu ya. Nah, untuk yang gelombang kedua ini sebenarnya anosmia itu di luar negeri juga terjadi seperti itu, tidak lagi jadi 10 gejala utama gitu. Jadi kita tetap harus berhati-hati ya kalau kita ada keluhan demam, meriang, batuk pilek. Walaupun kita nggak ada anosmia, kita tetap harus waspada, jangan-jangan bisa saja kita terinfeksi COVID. Nah, Dok, bisa dijelaskan nggak kenapa kok yang COVID itu ada yang anosmia atau ada yang tidak sampai anosmia? Secara fisiologisnya itu bagaimana, Dok? Supaya Momentizer juga ngerti nih, kenapa kok bisa terjadi anosmia? Iya, ya sebenarnya anosmia yang terjadi di COVID itu biasa dihubungkan sama memang adanya inflamasi ya, inflamasi yang mengenai saraf-saraf di hidung gitu ya. Jadi kan di hidung kita ini supaya kita bisa membau kan kita mempunyai saraf yang nangkep itu bulbus olfactorius ya. Nah, bulbus olfactorius itu memang adanya di hidung dan kita tahu kan kalau penularan utama memang dari COVID ini dia melalui saluran nafas terhirup oleh hidung. Nah, hidung sebagai pertahanan yang paling pertama dilewatin itu kan juga tentunya dia akan fight back gitu istilahnya, jadi kayak melawan balik gitu. Nah, makanya ketika ada respon inflamasi di area hidung itu sangat mungkin terjadi juga inflamasi pada saraf di penciumannya sehingga terjadilah kejadian anosmia. Nah, bagusnya sih memang beberapa penelitian bilang ketika terjadi anosmia biasanya dihubungkan dengan gejala COVID yang lebih ringan dan resiko untuk terjadinya fase kritis selanjutnya itu lumayan rendah kalau misalnya orang itu terkena anosmia seperti itu ya. Tapi sekali lagi ya betul ya, tidak selalu terjadi respon inflamasi yang berat pada hidung gitu. Bisa aja inflamasinya nggak terjadi di hidung, tapi di tenggorokan atau di paru bisa ya, tergantung virusnya lebih banyak di mana ya. Seperti kita tahu kan ya, kalau COVID ini kita sebut sebagai penyakit dengan 1000 wajah gitu istilahnya. Ya, yang kena di perut ya akan kena gangguan pencernaan, yang kena di tenggorok bisa kena nyeri tenggorok, yang kenanya di paru-paru bisa jadi sesak dan batuk seperti itu ya. Sama kalau kenanya dia lebih banyak perjuangannya di hidung ya munculnya anosmia gitu. Mungkin itu yang jadinya dibilang kenapa kalau misalnya anosmia dia jarang kena yang fase kritisnya, mungkin udah selesai di hidung gitu istilahnya. Mungkin seperti itu ya gampang. Oke. Dok, bisa nggak kalau misalnya anosmia ini dijadikan pertanda bahwa ini COVID-nya tuh kasus yang berat atau jadi kalau misalnya anosmia berarti dia tergolong yang berat atau gimana? Ya itu tadi ya, memang mungkin ada penelitian yang bilang kalau misalnya kejadian anosmia ini dia dihubungkan dengan kasus COVID yang lebih ringan seperti itu. Oh, malah lebih ringan ya? Ya, yang dengan COVID inflamasinya udah. Jadi ketika virus masuk, daya tahan tubuh hidung itu udah ngelawan duluan gitu. Betul. Sehingga timbul ngelawan gitu. Sehingga virusnya nggak sampai terlalu ke dalam. Ya. Padahal yang ada tuh orang malah senang loh kalau COVID dia nggak anosmia, berarti aku baik-baik aja. Salah ternyata. Malah itu yang diwaspadai. Itu berarti sifatnya sangat menguntungkan banyak. Berarti sifatnya reversible ya dok. Jadi ketika inflamasinya sudah selesai, dia akan balik lagi. 100% ya, 70% balik. Tapi memang 70% balik. Tapi sayangnya ada 30% yang mungkin butuh waktu yang lebih lama gitu. Tapi gini, kalau yang kita tahu kalau udah kena corona kan parunya ada cacatnya, ya kan? Nah, ketika kena anosmia ini apakah juga ada kecacatan di saraf-saraf di bagian itu atau bagaimana? Atau akan kembali pulih normal? Nah, memang ya kalau kita ngomong tentang COVID ini kan istilahnya penyakit yang baru ya. Nggak semua dokter tuh tahu sampai betul-betul semua seluk-beluk COVID itu kita belum tahu sebenarnya. Tapi memang dari penelitiannya 70% orang yang kena anosmia itu akan kembali penciumannya gitu.
Oke. Nah, tapi memang betul memang ada 30% yang udah 2 tahun ini ada beberapa pasien yang memang dia udah berkali-kali datang juga masih terganggu. Nah sebenarnya itu ya sama sih ya, dulu pun sebelum pandemi memang ada kasus-kasus yang demikian memang. Itu Gitu. pada Makanya memang diagnosa paling apa, Dok? bagus Kalau sebelum apa pandemi tuh? yang kena anosmia itu pada diagnosa apa, Dok? Biasanya sih memang kalau dia ada ini ya, ada sinusitis atau ada polip itu bisa terjadi anosmia ya. Nah, tapi ada juga memang yang kadang-kadang penyebabnya nggak jelas. Biasanya itu bisa juga memang infeksi virus gitu. Tapi ya virus tidak spesifik ya, maksudnya kayak influenza itu kadang-kadang bisa juga bikin respon tubuh seperti itu. Iya Nah, sih, kadang-kadang kadang memang kita ada. flu aja Walaupun penciuman kita kasusnya udah jarang menurun ya. banget gitu. Oke. Oke. Dok, when it becomes to anosmia, kemudian timbul lagi mitos atau fakta. Oke. Bersih-bersih hidung, Dok, pakai cairan hidung lah atau segala macam. Apakah itu bisa Katanya mematikan virusnya. membunuh Mitos virusnya? atau fakta? Jadi kalau misalnya cuci hidung terus langsung jadi negatif itu jelas mitos ya. Oke. Gak ada penelitian yang bilang dengan cuci hidung aja terus bisa langsung jadi negatif gitu ya. Nah tapi cuci hidung itu memang betul memiliki banyak manfaat bahkan sebelum pandemi sekalipun gitu ya. Nah, jadi cuci hidung ini dia emang kalau di COVID sendiri dia diketahui bisa membantu untuk menurunkan jumlah virus yang ada di saluran nafas kita, terutama ya di hidung ya, yang paling banyak kan emang di situ. Nah, tapi memang belum ada penelitian yang langsung bahwa itu sangat berguna atau ini tuh belum ada penelitian yang pasti sih. Cuman memang bisa dicoba gitu. Memang kalau untuk yang seperti tadi ya, kalau emang ada gejala anosmia, memang salah satunya disarankan kita untuk cuci hidung dan juga selain cuci hidung latihan berhidung gitu. Nah, Tapi bicara nggak cuci ini ya, hidung. kalau Oke, bicara cuci hidung, itu tadi mitos ya kalau menegatifkan COVID, tapi ternyata juga ada manfaatnya. Oke, boleh kita tahu nih dok, cuci hidung yang benar bagaimana caranya, step-stepnya, dan Pakai cairan apa? apa yang dipakai? betul. Nah, memang kan karena udah banyak ya yang bilang bahwa cuci hidung dengan larutan garam. Nah, tapi ya jangan ini juga ya, jangan diambil mentah-mentah. Jangan kita ngambil garam langsung campur air terus langsung dimasukin ke hidung. Jadi Yang itu larutan jangan, garam karena yang dimaksud adalah Larutan NaCl gitu, larutan Dok. garam yang Infus. fisiologis ya. Iya, Iya. jadi dia dengan konsentrasi yang terukur gitu ya. Aku nggak Fisiologis bayangin loh tadi. Tadi Iya. Dokter Hovifa bayangin cuci larutan garam, ngambil garam tuh aku nggak bayangin loh loh, sebelumnya. itu kita. Tapi kan ya bener juga masyarakat tuh begitu dibilang Iya, ya. larutan garam, Langsung dipikirnya, Banyak. dipikirnya kalau kita sakit gigi kan kumur-kumur air garam dok. Betul, Iya. Nah, betul. dipikirnya itu yang dipakai Iya. ya benar. Oh, astaga. Itu tidak benar. Jadi Mas, Jadi harus konsentrasinya waktu terukur kamu gitu ya. cuci hidung pakai air garam? nggak pernah mereka malahan. Aku pikir Oke. sama bikin garam gitu. Jadi kita luruskan di sini adalah bukan Iya. air larutan garam, tetapi air yang mengandung garam yang dimaksud adalah cairan infus NaCl. Iya. Itu Itu ya. Kenapa infus NaCl? Karena dia konsentrasinya terukur. Jadi itu larutan fisiologis yang sesuai dengan mukosa Dengan kita. tubuh kita, Karena kalau betul. terlalu asin garamnya kebanyakan istilahnya kalau mau ngukur sendiri gitu. Itu nanti jadinya malah luka gitu. Jadi malah Nanti nggak kalau- dapet efek yang dimau. Kalau air garamnya terlalu asin ibu-ibu, nanti dikira mau nikah. Kepingin kawin katanya. Enggak, cuman gini, kalau kita dokter gampang untuk mendapatkan itu. Apakah cairan itu dijual bebas untuk masyarakat? Boleh ya beli ya? Cairan infus gitu. Jadi aku nggak tahu. sebenarnya udah banyak sih. Sekarang karena pandemi ini ya, jadi orang Bisa tuh ya, udah bisa banyak ya yang berarti ya? cari tahu gitu. Oh. Tenang aja, kalau mau sih kita bisa buka YouTube atau ini ya, channel-channel YouTube atau edukasi. Sebenarnya kalau diketik aja cuci hidung itu banyak banget edukasi Bukan. dari dokter THT. Maksudnya mengenai masyarakat cuci boleh, hidung. masyarakat boleh beli cairan infus ya? Boleh, Boleh. Boleh ya? Boleh. Oh ya. Tanpa resep boleh. Iya, maksud aku itu. Garam. Boleh. Boleh kok.
Kalau nggak ada itu sebenarnya kan mungkin emang agak ribet ya kalau kita mau pakai infus tuh nggak bisa dibawa kemana-mana. Sebenarnya sih memang ada kayak produk-produk yang farmasi gitu yang udah jadi dalam bentuk semprotan itu ada gitu. Jadi tinggal itu juga bisa dijual bebas, Dok? Atau pakai resep kalau yang produk farmasi boleh. begitu? Restoran itu kan cuma cuci hidung ya boleh, tapi aku nggak sebut oke. merek ya. Ya, Banyak ya. kok. Tanya aja di apotek kalau mau beli obat cuci hidung, yang larutan cuci sekali hidung. pakai itu. Banyak kok. Kayak banyak orang-orang tuh bahkan taunya tuh dari ya influencer gitu yang kena COVID terus dia menggunakan produk-produk cuci hidung. Tapi itu intinya Jadi adalah tapi boleh. untuk membantu menurunkan viral load yang ada di hidung gitu ya, Dok ya? Iya. Iya. Bukan untuk membuat jadi negatif. Nggak ada penelitian yang bilang seperti itu sih, belum ya. Kalau ada sih bagus banget. Iya. Next itu adalah Berarti mitos yang pemahamannya agak bermanfaat. kreatif gitu ya. Iya. Sebetulnya tuh kadang tuh orang itu tujuannya udah benar, tapi terus jadi overconfidence dengan overclaim. Karena ya itu tadi loh, Dok, pemahamannya super kreatif. Ya kan, dibilang, oh ini bisa membersihkan hidung, jadi langsung mikir macam-macam. Manusia zaman sekarang super kreatif. Seperti teman-teman di sini. Next, mitos atau fakta berikutnya, Dok. Mitos atau fakta berikutnya apa lagi ya? Itu, antigen. Iya. Antigen itu kalau nggak dalam nggak efektif. Betul nggak, Dok? Gimana? Antigen kalau nyoloknya nggak dalam itu nggak akurat. Iya, sebenarnya sih bukan ini ya, emang kurang akurat gitu. Jadi karena memang kan kita fakta berharapnya, ya Dengar ya, berharapnya kan teman-teman. Coba dokter tolong diulang lagi. Karena, Dok, Hamsa suruh nonton. Pak Hamsa suruh nonton. karena Dok, teman kan karena kita habis WFH kita masuk lagi. Ya kita juga sering screening rutin di kantor. Swab antigen sendiri, yang mana kami berdua ini sering banget diprotes. Dalam sekali sih gitu. Ayo sekali lagi dokter tolong tekankan bagian itu gitu. Dipikirnya Pada kita ini dengar. dendam kesurupan. Dipikirnya saya tuh kami berdua itu sentimen sama setiap orang di kantor ini, Dok. ya, jadi kan memang kan kita mau melakukan tes, kita cari virus tuh paling banyak ada di mana gitu kan. Kalau antigen kan sebenarnya kita lihat sisa-sisa dari virus itu kan. Nah, yang paling banyak memang di daerah dinding faring atau nasofaring. Nah, dinding itu letaknya ada di belakang hidung, yang paling belakang sendiri gitu lah. Nah, jadinya ya mau nggak mau harus dalam. Kalau nggak dalam ya nggak dapat ke belakang gitu. Nah, ini Dok, Tolong direkam teman-teman. ada produsen antigen yang mereka katanya di Cuma cuping iya, hidung benar, aja benar. sudah akurat. Gimana, Dok? Nah itu ya ini ya, yang penting sih memang kalau misalnya ada produsen yang bilang seperti itu, yang bilang pakai sputum bisa atau enggak, sebenarnya dicari dulu penelitiannya itu gimana. Kan kita harus melihat suatu pemeriksaan tuh dari sensitivitas sama spesifitas gitu kan istilahnya ya. Itu. Jadi kalau misalnya dengan mungkin dia bisa mendeteksi dengan jumlah virus yang lebih sedikit ya bisa jadi ya. Karena kan Kalau maksudnya secara virus itu ya virus kalau itu kan secara sebenarnya ada fisiologisnya di- kayaknya nggak mungkin ya. Sebenarnya kan gini, jadi kalau misalnya kalau kita terinfeksi COVID ya, itu kan sebenarnya ya seluruh saluran nafas kita ini bisa jadi mengandung virus. Tinggal jumlahnya aja banyak atau enggak gitu kan. Nah kalau istilahnya kalau kita ngambil di tempat yang jumlahnya sedikit, ya sangat mungkin sebenarnya ya kita tuh terinfeksi tapi ya kita nggak dapat aja virusnya, sampelnya. Bagaimana Ya, jadi dengan sebenarnya air liur, langsung Dok? aja. Apa? Bagaimana yang sistem Sama. saliva itu? Oke. Sama, sebenarnya sama sih. Intinya gitu. Saliva sama swab antigen kalau menurut dokter lebih akurat yang mana? Nah itu kalau untuk saliva itu belum banyak pakai ya, aku terus terang gitu. Nah itu dilihat aja sih memang angka sensitivitas sama spesifitasnya berapa gitu. Dan mungkin kita lebih ngikut ke ini aja ya, ke
istilahnya yang berwenang gitu. Kalau misalnya di sini ya mungkin dari Satgas COVID-nya atau ya kalau di dunia secara umum ya WHO pasti kita ikutin kan kayak gitu. Gitu ya. Intinya juga Berarti kalau jangan ini ya. Swab antigen itu kan tentunya itu dia mungkin spesifikasinya bagus. Kalau orang bergejala terus dia positif di swab antigen, kita udah hampir bisa bilang ini kasus konfirmasi, nggak usah PCR lagi. Nah, tapi kalau hasilnya negatif, terutama pada orang-orang yang tidak bergejala, itu kita perlu hati-hati ya. Bisa saja itu negatifnya negatif palsu. Sebenarnya mungkin dia mengandung virus tapi negatif gitu. Mungkin juga belum kedetek dengan antigen. Dia lebih kedetek betul. ke Tapi PCR. ada juga case-nya itu antigennya positif, PCR-nya negatif. Nah, itu kita lihat lagi tuh. Makanya sebenarnya kan PCR maupun antigen itu kan banyak beberapa faktor ya yang bisa mempengaruhi ya. Mungkin aja itu dilakukan oleh dua pemeriksa yang berbeda, cara ambilnya berbeda, itu bisa saja. Gitu. Oh iya benar. Nah balik lagi maksudnya pemeriksaan itu kita nggak boleh ngambil mentah-mentah gitu. Maksudnya kita harus melihat juga dari klinis pasien, riwayat kontak erat gitu ya. Jadi jangan sampai kita bilang misalnya dia udah jelas kontak erat, terus dia demam tinggi gitu. Misalnya ada satu rumah kena, terus satu orang ini demam tinggi, dia udah swab tapi negatif. Ya jangan langsung diambil mentah-mentah dia negatif COVID gitu, karena dia ada gejala, apalagi ada riwayat kontak erat gitu. Perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang menyebabkan pemeriksaan yang tidak benar apa nih? Apa diambil di hari yang salah, atau diambil sampelnya dengan cara yang salah, seperti itu. Loh, kira-kira ada lagi genus. Nah, kalau genus itu kan lebih ke nafas ya sebenarnya. Nafas dengan muncratan yang tidak seberapa. Nah, itu gimana, Dok? Jadi ini ya, aku nggak terlalu banyak ngebaca tentang genus itu. Sebenarnya dia intinya adalah kalau misalnya dianggap pada orang yang sakit COVID ada inflamasi, itu dia ada kayak produk dari tubuh yang keluar lewat nafas, yang itu yang ditangkap sama si genosenya. Jadi kayak respon tubuhnya itu yang ditangkap genose. Kalau memang ada respon inflamasi itu jadi dianggap positif seperti itu ya. Cuman kalau misalnya untuk keakuratannya, untuk screening massal mungkin boleh ya. Maksudnya kayak ya udahlah itu bisa nangkep beberapa orang yang betul-betul lagi sakit gitu istilahnya. Nah, tapi kalau untuk yang dengan tanpa gejala, nah itu kita harus perlu hati-hati dalam menginterpretasi hasil genose atau kayak screening massal lah istilahnya kayak gitu. Oh, berarti kalau genus itu bukan untuk identifikasi virus ya, Dok ya, tapi dia lebih identifikasi respon tubuh kita. Iya, nah itu kebanyakan orang yang dengan COVID itu dia punya respon tertentu yang spesifik istilahnya kayak gitu. Nah, itu yang dipakai teknologinya di genose. Mungkin secara mudahnya seperti itu ya. Mungkin kadang-kadang kalau kita flu aja kan kayak bau nafas kita berbeda gitu. Mungkin bau itu kan ada sesuatu. Mungkin itu ya, Dok. Iya, seperti itu. Apakah ada komen-komen yang bisa kita baca, Dok? Ayo silakan Normalizer, mungkin ada Dokter Hafifah SPTHT. Silakan bertanya. Tadi ada pertanyaan apa ya? Pertanyaan mitos yang lain sambil menunggu. Oke. Ada pertanyaan sih, bukan mitos atau fakta. Dok, COVID menyerang yang imunnya rendah. Tapi kok ada OTG yang divonis positif COVID, padahal kondisi segar bugar. Gimana, Dok? Gimana itu maksudnya, pertanyaannya agak-agak bingung ya. Agak bingung ya. Sebetulnya nggak ada. Gini. Kalau aku bilang COVID tidak menyerang imun yang rendah. COVID itu bisa menyerang siapa aja. Bukan. Mungkin gini. COVID itu bisa masuk ke setiap orang. Yes. Cuman orang yang imunnya rendah akan menimbulkan gejala. Nah, gitu loh Bu. Jadi bukan kalau kita
mindsetnya jangan dibalik gitu. Jadi bukan kalau kita sehat nggak kena COVID, enggak. Bisa jadi kita itu kena COVID, tapi kita karena imunnya bagus, jadi kita tidak Bagus, bergejala. nggak Itu yang Iya, disebut OTG. iya. Sama kayak Kita yang mungkin gemes, bukan dokter Hafifah yang menjawab. sama kayak virus TBC ya dok ya. Sebenarnya kalau orang Indonesia dites mungkin eh, TBC itu kuman ya. Bakterinya TBC itu ada di badan kita. Tapi karena mungkin daya tahan tubuh kita bagus, sehingga gejala TBC-nya nggak muncul gitu. Iya, iya, itu yang jadi ini ya, memang yang masih jadi pertanyaan di COVID itu pertanyaan besar ya. Seseorang itu kapan kena COVID terus dia bisa berakhir jadi berat. Kenapa sampai digaung-gaungkan sekali kalau kita tuh jangan terlalu pede gitu maksudnya. Misalnya kita masih muda, terus kita nggak kenapa-napa, kita sehat bugar, ternyata kita kayak abai dengan protokol kesehatan terus kena. Walaupun kita tadinya segar bugar banget nih, nggak ada penyerta, ibaratnya kita dianggap sebagai imun yang kompeten gitu. Imun kita bagus, tapi ternyata ada beberapa orang nih yang masih muda, imunnya bagus, itu terkena COVID berat. Nah itu yang masih jadi pertanyaan sampai saat ini, kenapa seseorang dengan imun yang bagus tuh bisa sampai jadi COVID berat. Itu yang belum terjawab sebenarnya. Tapi memang betul ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang itu lebih rentan kena berat gitu. Misalnya faktor usia, terus habis itu juga kelebihan berat badan, misalnya, ya. Terus ada penyakit imunokompromis atau itu penyerta penyakit yang lain, morbiditas yang lain, seperti manis, segala macam itu beresiko untuk jadi berat. Tapi belum tentu orang yang kita anggap sebagai imunnya kuat tidak akan jatuh ke penyakit yang berat. Itu yang menyebabkan kita semua harus berhati-hati tetap gitu. Itu loh ya. Oke. Jadi tolong ya Muhammad Laser dipahami betul, jangan dibolak-balik. Fakta jadi mitos, mitos jadi fakta. Betul. Yang benar dibalik jadi nggak benar. Itulah makanya Closing saya yuk. bilang Nggak udah mau, enak banget sebentar, sama satu COVID. lagi. Dua lagi. Dok, sebaiknya antigen tiap berapa hari dilakukan? Tergantung ya. Buat Kalau apa? gini, Kalau screening, nah kalau Anda tidak bergejala, tidak beresiko, misalnya baru kontak dengan orang COVID, ya nggak usah, nggak perlu ya kan. Nah, tapi kalau sudah COVID, nah itu screeningnya berapa hari sekali? Seminggu sekali kayaknya ya. Kan dia 14 hari toh. protokolnya gimana? nggak begitu. Kamu nggak usah sok-sokan. Ayo sini, Dok Hafifah. Kan aku mau bikin tambah kacau. Gimana dok? Iya, sebenarnya ya intinya ya ini ya, terutama waktu untuk melakukan tes ya. Nah jadi kalau kita bergejala sebenarnya kita nggak perlu nunggu beberapa hari ya. Kalau udah ada muncul gejala kita anggap bahwa memang virusnya udah cukup banyak untuk terdeteksi lewat pemeriksaan, baik itu antigen atau PCR ya. Nah tapi kalau memang hanya sebatas kontak erat dan kita tidak bergejala gitu ya, mungkin kalau untuk PCR kita bisa menunggu sampai hari ke-7 setelah kita kontak ya. Kalau untuk antigen bisa di hari ketiga atau hari ke-7, 3 sampai ke-7 kita bisa melakukan swab antigen gitu. Nah, kalau untuk yang udah COVID ya saya rasa nggak usah dicek setiap hari juga ya. Ya seperti yang berdasarkan yang kita tahu ya, kalau rata-rata virusnya bertahan selama, kalau untuk tanpa gejala biasanya bertahan selama 10 hari gitu. Nah kalau misalnya evaluasi ya mungkin setelah hari ke-10 ya, untuk misalnya untuk lebih aman, walaupun udah banyak yang menganjurkan pada orang-orang dengan gejala sangat ringan atau tanpa gejala, selesai dia 10 hari dan memang tidak ada gejala yang selesai di hari ke-10, itu dia udah bisa bebas lepas isolasi walaupun tidak melakukan pemeriksaan ulang. Ya, protokolnya begitu. Ya, Dok, ada beberapa orang mau berhati-hati ya silahkan aja. Gitu. satu lagi jawab singkat, soalnya sudah dipelototin sama teman-teman. Pada pasien anosmia, kamu teman? apakah harus ada treatment khusus atau dibiarkan begitu aja, sembuh-sembuh begitu aja? Karena banyak di luaran yang beredar tentang himbauan makan bawang putih atau mencium minyak kayu putih dan sejenisnya. Oh Dok. iya. Menghirup uap minyak kayu putih. Ini untuk apa nih? Untuk mengobati anosmia atau COVID secara umum nih? Untuk anosmia.
Nah, jadi kalau untuk anosmia ya, selain pengobatan dari COVID-nya sendiri sesuai gejala, pemberian antivirus kalau perlu ya, pemberian multivitamin yang dianjurin. Nah, mungkin yang bisa dilakukan untuk pengobatan anosmia adalah cuci hidung pertama. Yang kedua, mungkin ya banyak udah edukasi juga dari dokter THT adalah latihan menghidu. Latihan Betul mencium, sebenarnya. menghidu. Oh, mencium. Latihan mencium. Betul, ya. Jadi yang digunakan tuh ada 4 aroma. 4 aroma, salah satunya minyak kayu putih, betul. Tapi jangan minyak kayu putih aja. Jadi kita emang harus ada beberapa aroma yang supaya kita bisa kayak ya istilahnya melatih ya hidup kita biar kembali tepat gitu. Jadi ada minyak kayu putih, kemudian ada aroma mawar, biasanya disaranin ya, mawar. Terus yang ketiga aroma rempah-rempah, bisa cengkeh atau kayu manis. Yang terakhir adalah aroma citrus jeruk, gitu. Nah, Kayaknya masing-masing ada aroma satu- itu dimulai selama 20 Ada detik. satu aroma yang kurang, Dok. Apa itu? Aroma uang. Kalau itu nggak hilang. Pasti Nggak langsung hilang. sembuh. Pasti langsung sembuh. Oke, berarti kayu putih, mawar, rempah, Cengkeh. terus citrus. Citrus, jeruk-jerukan gitu. Nah, jadi itu benar-benar harus dilakukan masing-masing Sampai kita deh. bisa hirup kayak 20 detik ya. 20 detik. Oh, berti dihitung 1, Ya. 2, 3, 4 gitu ya. Kira-kira lah ya, Sehari pakai berapa jam, kali, 20 Dok? detik. 2 kali biasanya. Oke. Mereka itu loh ada orang serius ngedengerin kok malah ngajak main perang-perangan. Nggak sopan. Pakai Udah begini-begini. udah pakai sembarangan. melototin aku lagi kayak aku Lah, bersalah iya. aja. Tuh kan. Kan, tolong dibantu teman saya. Oke, Dokter Hafifah, ini sudah closing kan? Oke, Dok, terima kasih banyak ya. Hari ini kita tambah semakin pintar dan pintar lagi, semakin ngerti mana yang mitos dan mana yang fakta. Dokter sehat selalu ya, Dok. Selamat kembali bertugas. Jaga kesehatan ya, Dok. Satu pertanyaan lagi, aku lupa. Dok, dokter kan tahu kita punya produk namanya neoglukogen. Tahu kan, Dok? Ya, Kita pastikan dulu. Menurut dokter, sehebat apa kandungan di neoglukogen itu untuk membantu imun para coviders? Para penderita covid ini, Dok. Nah, yang terakhir itu, Dok, pertanyaannya. kalau ini ya, kalau misalnya untuk yang penelitiannya saya belum baca ini ya, belum baca secara langsung untuk glutationnya ya. Tapi memang kalau misalnya dibaca kandungannya kan kandungannya ada glutation ya. Iya, Glutation itu betul. sebenarnya antioksidan ya. Antioksidan itu sebenarnya ya memang fungsinya untuk melawan inflamasi yang berlebihan gitu di dalam tubuh. Yang kita tahu sebenarnya yang menyebabkan COVID ini jadi berat sebenarnya respon inflamasi yang terlalu berlebihan dari tubuh. Ya mungkin itu bisa Oke. membantu sih gitu ya. Cuman Tuh. untuk penelitian belum ini ya, belum baca Mobilizer. betul. Jadi Ya. bukan kita kecap nomor 1 ya, tapi Dokter Hafifah juga menyatakan bahwa antioksidan itu bagus untuk membantu bagi yang mendapatkan inflamasi karena virus COVID. Dan antioksidan itu ada di glutathione, glutatiennya ada di... Yang seru dong jawabnya, ada di... Yeay. Kamu tuh loh, mereka tuh lagi bantu aku. Heboh. Biarin. Oke, dokter, terima kasih ya. Selamat kembali bertugas, Dok. Bye-bye. Jadi ada di masyarakat saya banyak loh di sini. Oh ya. Pinter semuanya. Aduh. Speaking of Ditambahin, Dok. kamu bisa satu lagu. Oke. Speaking of this one. Oke. Speaking Dok, of speak. penelitian, sebenarnya sudah ada sih, Dok, beberapa penelitian yang meneliti hubungan glutathione dan beberapa jurnal, bukan penelitian, beberapa jurnal yang membahas hubungan glutathione dan COVID-19. Kalau penelitiannya yang saya pernah
tahu, yang saya pernah ikut webinar itu ada di Kerr State University. Mungkin bisa di browsing aja di Google, di YouTube juga ada kalau nggak salah di webinarnya Rumah Sakit Universitas Airlangga. Di situ disebutkan, maksudnya di situ dibahas antioksidan role pada COVID-19, dan salah satunya yang dibahas di situ adalah glutathione. Makanya setelah mendengarkan itu, saya tuh langsung yang majek, glukogen sekali nih. Ya. Gitu Tapi sih. kita kan selalu bilang bahwa produk momen itu By the way, dilanjutin aja nih begini. biarin. Iya, nggak bisa dibetulin itu. Produk momen itu praktis berlebih, ya kan? Praktis berlebih. Praktis cara pakainya, berlebih manfaatnya. Selain glutathione, dineoglukogen ada manfaat apa lagi yang bisa kita dapatkan? Banyak. Dok? Selain glutathione, antioksidannya di neoglukogen tuh ada astaxanthin, Dok. Astaxanthin itu juga bagus. Oh, itu istrinya Anang itu ya? Itu astaxanthin. Oh, astaxanthin. Apa sih hebatnya astaxanthin itu? Astaxanthin itu dikatakan lebih powerful daripada vitamin C, vitamin D. Itu astagfirullahaladzim. Terus? Aktivitas antioksidannya itu dikatakan lebih kuat daripada vitamin C, vitamin E. Padahal juga ada vitamin C juga tambahannya. Ada. Oh. Ada vitamin C, ada apel stem cell, ada kolagen. Nah, coba itulah yang saya bilang praktis berlebih momen laser. Ketika Anda membutuhkan antiinflamasi, tapi juga ada manfaat lain yang masuk dalam tubuh Anda. Selamat sore, Bapak. Masih siang. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Akhirnya kami menyadari bahwa Bapak sudah muncul. Muncul dari peraduan. Sudah peraduan. Bos, kita punya promo Apa apa kabar? tentang Neo? Nggak ada? Ya sudah, kalau nggak ada orang saya cuma tanya. Belum, Kenapa semua tidak ada pada promo panik? untuk ini. Kan masih ada promo. Bos Miko, kamu ngapain? Kirain. Kamu megang apa? Dia sok-sokan pengen Ini ikut-ikut mic. kayak aku loh. Oh, podcastnya dia luar biasa loh ya. 2 spidol dikasih selotip soalnya dia. Keren loh memang Bos Miko. Oke, sudah tampil dengan totalitas seperti itu. Apa yang mau Anda sampaikan, Bos? Nggak ada juga kayaknya. Ini karena pembahasannya mitos dan fakta tentang COVID, jadi di bisnis MLM juga ada mitos dan fakta, dokter. Apa itu? Mitos Ini dan yang paling fakta. sering nih teman-teman ya. Aduh, jatuh. Mitos. Satu, Aku udah jawab duluan. apa tuh? Apa? Mitos atau fakta? Enggak. Ini kan waktunya sedikit, paling saya cuma 2 atau 3 mitos saja. Ya kan? Nah, yang paling sering di di pandangan teman-teman masyarakat umum adalah bahwa bisnis MLM ini adalah bisnis yang menguntungkan atasnya aja. Nah, ini yang paling sering. Itu fakta kan? Padahal itu mitos kan? Oh, Itu mitos. Faktanya adalah bukan fakta ya? Iya. faktanya adalah Faktanya adalah di bisnis multi level ini, udah gak usah. gak usah dipegang ini aja dong. Sampai aku gini. Iya. Astaga. Terus faktanya adalah Nah, faktanya adalah di bisnis MLM ini kan punya plan ya. Plan ini yang artinya pro terhadap orang yang bekerja keras. Jadi artinya tidak harus orang yang baru atau yang sudah lama, orang yang baru pun bisa menyalip atau bisa melebihi bonus dari yang atasnya. Gitu. Jadi itu hanya mitos saja. Dan memang orang yang lebih dulu memang punya peluang untuk income-nya lebih besar, jelas gitu ya. Sama kalau misalkan kita di dunia bisnis atau pekerjaan, di mana manajer pasti jauh dibandingkan yang bukan manajer, jadi nggak bisa. Itu hierarki, jadi artinya tetap ada potensi bonus dari bawahnya. Oke. Kedua, Gitu. mitos atau fakta bahwa
Nah, yang kedua yang paling Bentar, aku yang ngasih case-nya. Kamu yang jawab mitos atau fakta. Kamu nggak lihat tak? Kamu nggak lihat tak? Tangga ini kok keren loh. Natural produk. coba lagi. Kamu nggak pakai Elia. Nah, Besok lagi yang pakai paling Elia banyak, biar yang paling bagus. banyak juga nih. Nah, yang paling banyak juga mitosnya MLM banyak yang gagal. Loh. Bener kan? Ya itu Ya, sebenarnya yang nggak mitos. berusaha. Itu fakta juga. Kalau nggak berusaha ya gagal. Nggak Baik. cuma MLM kali. Banyak yang gagal, nggak ada yang sukses. Nggak ada orang yang kaya di bisnis MLM gitu kan. Itu mitosnya. Karena banyaknya yang gagal Oh, iya, sehingga betul. mereka berpikir tidak ada orang yang sukses dari bisnis MLM. Padahal yang jadi Ya, padahal miliarder memang banyak. banyak gitu. Dan memang namanya orang gagal akan lebih banyak daripada yang berhasil. Karena faktanya adalah teman-teman yang mengerjakan di bisnis MLM pun lebih sedikit yang fokus, lebih sedikit yang produktif daripada yang mungkin yang banyak alasan. Nah itu kan faktanya seperti itu, makanya juga banyak orang yang tidak berhasil. Oke, aku kasih Gitu. case, kamu bos jawab mitos atau fakta. Bahwa Mitos. MLM itu nyeles. Oh, mitos. Faktanya apa? Apa? MLM itu nyeles. Nyeles. Itu bisa jalan. Iya. MLM ini tidak hanya nyeles, tapi banyak hal. Selain sales juga kita juga ada. Kenapa? Sales ini kan kita karena jualan produk ya. Tetapi kan kita tidak hanya menjual produk, tapi di sini juga kita membantu orang itu untuk lebih baik kehidupannya, lebih baik cara pola pikirnya, dan bahkan seperti yang disampaikan Robert Kiyosaki itu yang saya ingat adalah bisnis MLM ini adalah sekolah kehidupan yang paling banyak ilmunya. Loh. Bukan saya yang ngomong nih ya. Ini tuh ya. Siaran ini tuh serius loh sebetulnya tujuannya ya. Momen laser awal-awal, tak kasih tahu ya momen laser. Awal-awal 24 April tahun berapa? 2020 mau on air, kita itu briefing dulu, rapat dulu, nyoba dulu. Lama-lama rundown hilang, lama-lama lagi briefing hilang, lama-lama lagi mepet-mepet datangnya, lama-lama lagi gila sekarang ini. Aduh, kan lama-lama sampai nangis. Lama-lama tambah kacau ini acara sama orang-orang ini. Loh, gimana dong? Maiku natural produk. Dia bisa jalan-jalan loh. Berubah arah juga bisa. Memang kita harus fun ya, harus fun Iya, supaya kita nggak. kita semangat menjalani bisnisnya gitu. Orang sudah Iya, pusing supaya- mikirin COVID, mikirin PPKM, kita di sini juga Betul. serius bikin orang pusing juga, orang juga Kita males nonton. harus seru-seruan supaya Iya. kita nggak terkena corona stres, corona somnia, ya kan? Corona kresia. Wis tak bikin sendiri aja wis pokoknya penyakitnya. Oke, tapi kayaknya Mike Nggak kena kita corona kalah apa bagus. ya? Enggak. Mike Corona apa? itu semakin di komen lucu, mereka semakin melucu. Teman-teman ngomong Apa komennya? Apa komennya? Mic-nya kenapa berjalan? Mic-nya, oh iya, habis ini mic-nya berlari. Apa itu? Game. Oh. Aduh. Bisa tolong kita dikasih tahu dulu sebelum dicek main. Ada cek gitu kita nggak kelihatan apa tulisannya. Waktunya buat game. Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, pemenangnya adalah belum. Gamenya apa? Silakan dibaca. Anda kerja. Jangan ketawa aja. Tolong dibaca. Cepet-cepetan ya momen laser ya. Seperti biasa jawabannya hadiahnya adalah satu box nih. Satu box kan? Bukan satu saset kan? Bukan. Cek. Satu box ya glukogen. Kamu mau Suara saya lihat masih masuk. kecanggihan Mike-ku? Ini ada remote-nya. Aku Cek. deketin. Giling. Aku pengen coba diputar-putar bisa mainnya. Coba diputar-putar bisa mainnya. Oh, bisa kan? Ya ini lah ya, ketika kita mengubah Sampai ke sini bencana muternya. menjadi bercanda ya ini loh kita. Oke, gamenya dong.
Gamenya siapa cepat dia menang. Itu belajar mengamati pemenangnya. Anda bertugas minggu depan. Ayo belajar. Sebutkan kandungan utama dari neoglukogen. Siapa cepat dia menang. 4 macam. Harus betul tulisannya, harus jelas dan lengkap. Itu aja dia nulisnya salah loh, Feren itu. Ini bahasanya Yang COVID bawah. membawa bahagia. Iya, Bu. Oke. Siapa yang bisa sebutkan kandungan utama dari neoglukogen? Tadi sudah disebutkan sama Dokter Ayun, ada 4. Tulisannya harus betul ya. Ayo belajar untuk cerdas. Tulisannya harus betul. Terus harus jelas, harus lengkap 4. Bu Aya, tapi ini ditambahin. Coba Bu Aya baca dulu. Enggak boleh kalau ditambahin. Maksudnya Dia dilengkapi. Kemarin kemarin atau Oh iya. Ini Bu Ayun betul tidak Bu Ayun? nggak ada di aku. delay. Jawabannya betul? Vitamin C-nya nggak ada. Itu juga gak ada di situ. Itu juga gak ada. Oh, iya. Itu saja. Kenapa sebenarnya? Anda masih game. Anda masih game kok. Betul jadi? Betul deh, nggak apa-apa. Oh betul. Yeay. Selamat ya. Anda bisa. Kan udah diumumin. Siapa Feren? FG. Underscore Aulia. DEE. DEEN_Aulia. Oh, di remote mic-nya. Diulangi lagi, siapa tadi pemenangnya? Remote-nya aku. DEEN_Aulia. Balik lagi. Oh. Hadiahnya apa hadiahnya? Hadiahnya Hadiahnya apa? 1 liter neoglukogen. Baik, sudah diajak pencak silat lagi sama teman-teman. Silakan Bos Miko, quote of the day. Ayo Mas Miko. Quote of the day. Quote of the day hari ini, faktanya memang sedikit orang yang berhasil di bisnis MLM. Anda tinggal pilih mau jadi orang yang sedikit untuk berhasil atau menjadi orang yang banyak untuk banyak alasan. Terima kasih. Asik.